Bab 1. Cinta tanah air merupakan moderasi beragama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tujuan pembelajaran. Dengan membaca teks, siswa diharapkan dapat menganalisis Qiyas Al-Qasas 28 ayat 85 tentang cinta tanah air merupakan moderasi beragama dengan baik dan benar. Dengan mempelajari kaidah tajwid dan makharijul huruf, siswa diharapkan dapat membaca Qiyas Al-Qasas 28 ayat 85 tentang cinta tanah air merupakan moderasi beragama dengan baik dan benar. Pengertian cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, serta penghargaan tinggi terhadap bangsa. Wujudnya antara lain mengenal dan mencintai wilayah Indonesia, rela berkorban, serta siap membela tanah air dari segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku paling mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Tajwid Surah Al-Qasas 28 ayat 85. Hukum bacaan. Alasan. 1. Innalladzi guna al-syamsiyah nun tasydid, ada alif dan lam tasydid. 2. Al-Qur'ana al-qamariyah, ada alif dan lam sukun. 3. Rabbi a'lamu mad jaiz munfasil, setelah mad ada huruf alif beda kata. 4. Mangja ikfa, nun sukun bertemu huruf jim. 5. Waman huwa idhar halqi, nun sukun bertemu huruf ha. 6. Fi dhalalim mubinin mat tabi'i idgham bi gunnah mat arid lisukun, sebelum ya sukun ada kasroh. Tanwin kasroh bertemu huruf mim. Huruf hidup didahului mat tabi'i di akhir ayat. Asbabun Nuzul Surah Al-Qasas 28 ayat 85. Diriwayatkan oleh Muqatil bahwa ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari gua tempat persembunyiannya dalam perjalanannya menuju Madinah, dia mengambil jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang. Dia khawatir jika dia diketahui oleh orang-orang yang mencarinya. Setelah dia merasa aman, dia kembali ke jalan biasa, lalu singgah dan beristirahat di Juffah, sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Disinilah dia merasa rindu terhadap tanah tumpah darahnya. Kemudian turunlah Jibril kepadanya dan berkata, "Apakah engkau rindu akan negerimu, tanah tumpah darahmu?" Beliau menjawab, "Iya betul, saya sangat rindu." Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Innalladzina, permulaan Qiyas Surah Al-Qasas 28 ayat 85. Nilai-nilai cinta tanah air dari surat Al-Qasas 85. 1. Kerinduan terhadap tanah kelahiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan rasa cinta dan rindu yang dalam terhadap Mekah,
meskipun beliau harus meninggalkannya demi dakwah. Ini menunjukkan bahwa mencintai tanah air adalah fitrah yang baik. 2. Kesabaran dalam perjuangan untuk bangsa dan agama. Walaupun diusir dari Mekah, Rasulullah tetap sabar dan berjuang. Ini mengajarkan bahwa cinta tanah air tidak hanya diucapkan, tapi diwujudkan dalam kesabaran dan kerja keras demi kebaikan negeri. 3. Keyakinan bahwa Allah akan mengembalikan kebaikan bagi negeri. Allah menjanjikan kembalinya Nabi ke Mekah. Ini menunjukkan nilai optimisme bahwa Allah akan menolong orang yang memperjuangkan kebenaran di tanah airnya. 4. Membela tanah air dengan cara yang benar dan diridhoi Allah. Rasulullah tidak membalas dengan kekerasan saat diusir, melainkan dengan strategi dan dakwah. Ini menjadi teladan bahwa cinta tanah air harus disertai dengan akhlak dan ketakwaan. Jenderal Besar Sudirman, seorang dai. Profil singkat. Lahir 24 Januari 1916, Bodas Karangjati, Purbalingga. Salah satu peraih pangkat bintang 5 selain Soeharto dan Aha Nasution. Dibesarkan oleh pamannya, Raden Cokro Sunario. Peran sebagai dai. Aktif dalam kegiatan Muhammadiyah sejak kecil. Terkenal sebagai dai di Cilacap dan Banyumas, 1936 sampai 1942. Menekankan dakwah tauhid, kesadaran beragama, dan nasionalisme. Ceramahnya banyak membahas keesaan Tuhan, pentingnya hidup beragama, dan perjuangan melawan penjajahan. Materi dakwah dan pendekatan. Fokus pada generasi muda, HW dan pemuda Muhammadiyah. Ajak pemuda berjuang jihad fisabilillah, sering kutip Al-Quran, QS Al-Baqarah 154. Dakwahnya persuasif, menjalin hubungan baik dengan NU meski aktivis Muhammadiyah. Gunakan pendekatan kultural Jawa, hidup sederhana, tidak berfoya-foya. Aktivitas dakwah. Ceramah keliling ke berbagai desa dan daerah. Berpusat di Masjid Muhammadiyah Cilacap, tempat membina keimanan dan akhlak masyarakat. Dikenal sebagai guru dan pendidik masyarakat. Teladan untuk generasi muda. Semangat juang dan kepedulian terhadap masyarakat. Menyebarkan ajaran Islam dengan cara menyatukan keberagaman, bukan memecah belah. Kesimpulan. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke Tanah Suci Mekah dalam keadaan menang. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sudah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, pada waktu Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah, Fathu Makkah. 2. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, ukhuwah watoniyah hendaknya didahulukan daripada ukhuwah Islamiyah. 3. Cinta tanah air, nasionalisme, dapat diartikan sebagai rasa bangga dan rasa memiliki yang dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah negara tempat ia tinggal. 4. Seseorang yang memiliki rasa cinta kepada tanah airnya akan berusaha dengan segala daya upaya yang dimilikinya untuk melindungi, menjaga kedaulatan, kehormatan dan segala hal yang dimiliki oleh negaranya. 5. Moderasi beragama bisa diartikan toleransi dalam beragama dan tidak ekstrim dalam beragama.